ada banyak sekali orang-orang yang bertanya tentang mengapa sekarang justru tidak ada target waktu kapan on. Kan dulu 60 hari jelas ada targetnya, sekarang jadi nggak ada target. Gimana ini? Tonton video saya, jangan di skip, Anda akan menemukan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Teman-teman, malam minggu di sekitar tempat saya ada cukup banyak anak-anak muda yang lagi pada nongkrong ya, karena di sini ada angkringan di dekat sini. Nah, itu depan situ. Biasa kalau malam-malam khususnya weekend gitu ada banyak geng motor yang pada nongkrong di sini. Oke teman-teman, bukan itu yang ingin saya ceritakan. Saya hari ini ada banyak yang bertanya, baik melalui WA, message atau pesan WA maupun telepon. Ada juga yang telepon panjang, tapi ya saya bilang untuk detailnya akan saya jawab di dalam konten biar semua orang dengar. Begini teman-teman, ada beberapa yang bertanya begini, kenapa para mantan Diamonds mereka tidak ada upaya untuk menekan manajemen supaya VTube cepat on? Teman-teman, bukan tidak ada yang menekan teman-teman. Hampir setiap Diamond itu menekan manajemen. Mereka punya tanggung jawab untuk itu dan itu sudah mereka lakukan semuanya. Tapi masalahnya teman-teman, kali ini situasinya bukan menekan manajemen lalu manajemen bereaksi, itu bukan. Saat ini bola tidak ada di manajemen. Bola ada di investor teman-teman. Itu yang teman-teman mesti paham ya. Ini mati lagi nih. Seperti biasa, orang merokok, rokoknya sering mati. Jadi, saya melihat teman-teman semuanya sudah berusaha untuk menghubungi manajemen. Sudah. Hanya saja memang selama beberapa waktu ke belakang, manajemen memang disibukkan untuk berjuang tidak hanya secara sistem, tapi juga berjuang untuk mendapatkan kesepakatan dengan investor. Dan itu menyebabkan tekanan modal apapun tidak akan bisa menyebabkan si manajemen ini bisa begitu saja mengonkan VTube ini. Ada tamu tapi tidak apa-apa, ini sama istri saya. Ada selingan-selingan sedikit ya, karena memang saya tidak di dalam rumah ini, saya di depan toko. Teman-teman, kalau teman-teman menilai pihak-pihak yang berkepentingan ini tidak memberikan tekanan-tekanan kepada manajemen, itu salah. Manajemen semua sudah manajemen ini sudah mendapatkan attention dari semua pihak. Apalagi Diamond, mereka udah sangat sering berkomunikasi atau mencoba komunikasi atau menghubungi. Bahkan ketika saya pulang dari Jakarta kemarin, saya melihat sendiri bahwa teman-teman Diamond itu berkumpul untuk
berbicara kepada Pak Noval dan Pak Yusuf. Jadi teman-teman, saya kira pertanyaan ini terjawab ya, bahwa tekanan seperti apapun tidak akan membuat VTube tiba-tiba on. Yang akan membuat VTube tiba-tiba on adalah kesepakatan yang nanti terjadi antara manajemen dengan pihak investor. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, ini saya inventarisir pertanyaannya ya. Yang kedua adalah, kalau maintenance kemarin ada batas waktunya yaitu 60 hari, tapi yang sekarang tanpa batas waktu. Kalau batas waktu atau target, bagaimana kalau tanpa batas waktu atau target, bagaimana manajemen akan bekerja keras kalau tidak dibatasi waktu? Nah, ini juga pertanyaan bagus. Jadi begini teman-teman, waktu membuat batas waktu atau target waktu 60 hari itu, yang dihadapi manajemen adalah sistem, adalah engine, adalah aplikasi. Ketika itu teman-teman IT memberi kesanggupan waktu selama itu 60 hari, sehingga diumumkan bahwa VTube akan on 60 hari. Tidak tahu bahwa setelah itu kemudian ada persoalan shareholder yang saya katakan di konten sebelumnya menyerah, kemudian harus berganti dengan shareholder yang lain, investor yang lain. Bagaimana manajemen bisa membatasi waktu kalau keputusan tidak ada pada dirinya? Keputusan saat ini ada pada dua belah pihak, yaitu manajemen, para shareholder yang ada, bukan dua pihak tapi tiga pihak nih. Manajemen dalam hal ini di tengah-tengah ya. Yang paling utama adalah shareholder yang ada dengan shareholder yang datang sekarang ini. Jadi kalau teman-teman mengerti bagaimana perusahaan itu, kepemilikan perusahaan itu dikelola, bagaimana ketika ada pemilik baru yang datang, negosiasinya seperti apa, pembagiannya bagaimana, berapa dia harus bayar, berapa harga saham yang harus dia bayarkan, nanti tinggal berapa, yang dulu memiliki masih punya berapa sekarang, yang baru ini nanti punya berapa persen. Semua itu tidak bisa ditargetkan waktunya, gitu loh. Itu masalahnya. Jadi teman-teman sabar saja, bahwa ini mudah-mudahan tidak akan berlangsung terlalu lama, karena sudah 1,5 bulan yang lalu dimulai. Saat ini logika saja nih, kita berpikir secara logis. Perusahaan selama beberapa waktu 1,5 bulan tidak mengumumkan adanya penambahan investor ini, itu karena mereka belum tahu nih akan seperti apa. Tapi saat ini perusahaan tentu sudah mempunyai hitung-hitungan. Oh, kira-kira ini akan jadi nih, ini akan closing nih, ini akan deal nih. Maka berani mengumumkan, gitu ya teman-teman ya. Hanya saja closing itu tidak bisa ditentukan kapan, apakah besok, apakah besoknya, apa seminggu, apa 2 minggu, atau sebulan. Ya, bisa dipahami ya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Tapi dengan beraninya manajemen mengumumkan ini sudah merupakan satu langkah besar, bahwa mereka sudah punya hitung-hitungan bahwa investor ini akan realize akan real, akan deal ya, akan selesai segera. Itu ya. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan-pertanyaan yang umum adalah, misalnya ada yang mengatakan, saya usul manajemen perlu jujur kepada member masalah yang dihadapi, dan saya yakin dari 17 juta member ada yang bisa memberi masukan berkaitan dengan mencari atau negosiasi dengan investor. Jadi usulan ini
mau jujur seperti apa lagi yang sudah disampaikan. Memang sebelumnya tidak diberitahu, tapi di pengumuman yang disampaikan kemarin itu sudah jelas bahwa manajemen sudah menyampaikan ini loh masalahnya gitu. Ya sudah jujur. Bukan mencari, ya saya garis bawahi, tebel garis bawahnya. Manajemen tidak sedang mencari apa itu namanya investor. Manajemen sedang menyelesaikan pembicaraan dengan investor. Adapun apa saja detailnya yang akan diselesaikan, nah kita tidak perlu tahu lah. Itu terlalu jauh kalau kita pengen tahu segalanya. Sekali lagi kita harus tahu batas. Kita ini member, kita cukup tahu oh masalahnya di situ. Baik, silakan diselesaikan. Kita dukung manajemen untuk segera menyelesaikan. Kemudian ada yang oh ya, di malam dimana saya perjalanan ke Jakarta subuh, Pak Yai Mandala Irianto, ya ini saya sampaikan, Pak Yai Mandala mengusulkan pada saya senada dengan apa yang saya tulis di sini, supaya VTube cepat on dan long live. Bagaimana kalau nilai VIP dikurangi? Saya rasa member juga bisa menerima asal bisa long live. Prinsipnya untung sedikit tapi bisa terus menerus. Memang yang mengusulkan seperti ini banyak. Tapi sebenarnya isunya bukan di situ ya teman-teman ya. Isunya itu bukan karena berapa harga VIP-nya. Isunya bukan di situ. Isunya adalah ini ada investor yang masuk. Supaya semuanya bagus jalannya, ini investor diselesaikan dulu nih pembicaraannya. Kalau sudah selesai, sudah semuanya settle, siapa punya berapa, nanti kemudian akan dibuka. Masalah harga VIP tidak ada masalah, karena investor ini sudah menyanggupi untuk membayar semuanya sesuai dengan harga yang ditetapkan, yaitu Rp14.000 per VIP. Jadi manajemen tidak pernah mengubah harga VIP. Bahkan di dalam pengumuman itu manajemen secara jelas menyampaikan bahwa VIP Anda tidak berkurang sedikit pun. Artinya tidak berkurang jumlahnya, juga tidak berkurang nilainya. Begitu teman-teman. Jadi memang usul seperti ini bagus-bagus saja. Bagus-bagus saja. Tapi kalau bisa harga tetap, mengapa harus diturunkan gitu? Kalau bisa diatur harganya tetap, mengapa harus diturunkan? Karena sama saja, mau diturunkan tetap aja tidak bisa on sekarang. Gitu loh. On-nya tetap menunggu si investor baru ini selesai. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya. Saya kira kita realistis saja bahwa apa yang sudah disampaikan di dalam VTube.co itu semua sudah jelas. Hanya tadi timeline memang tidak bisa dibuat. Mengapa? Karena manajemen tidak bisa membatasi. Misalnya investor, kalau kamu nggak selesai, rembukan kita nggak selesai seminggu, nggak jadi, ya nggak bisa begitu. Investor juga tidak pernah membatasi. Saya kalau tidak bisa penetrasi selama dalam waktu sekian hari, sekian minggu, saya nggak jadi. Itu juga tidak pernah terjadi. Bahkan yang saya tahu, mereka sudah deal, tinggal menata siapa punya berapa. Karena sekali lagi investor itu tidak cuma satu. Maka layaknya sebuah perusahaan, ketika ada investor baru masuk, yang rebukan siapa? Yang rebukan ya yang punya apa itu saham-saham itu. Siapa punya saham berapa, mau dikurangi berapa, harganya berapa, sehingga yang baru ini masuk dengan memiliki seberapa banyak, duitnya berapa, kan begitu. Jadi teman-teman, saya kira semua sudah jelas. Mohon jangan mencari celah-celah yang membuat informasi menjadi kurang solid gitu loh.
Jadi kalau kita dengan opini masing-masing yang tidak dasar basis informasinya nggak jelas, nanti malah justru menjadi opini-opini liar yang tidak ada gunanya. Saya kira mudah-mudahan teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan, bisa mengerti, bisa memahami. Kalau paham sih pasti paham, tapi kadang-kadang untuk memahami, untuk mengerti, untuk menerima itu yang memang perlu menata hati. Nah, jadi tadi sore saya juga dihubungi rekan saya yang memang orang Bulgaria ya, kawan saya yang dulu ikut berkiprah di dalam bisnis VTube ini, naruh uang di akun saya ya, di salah satu akun adik saya sih, karena dia di luar negeri, dia memang orang sono, relasi bisnis saya tadi menanyakan, saya buka VTube.co nggak bisa. Nah, saya jelaskan ini segala macam. Meskipun dia kalau buka juga nggak mesti paham, tapi ketika dibuka kok ada pengumuman itu, nggak paham pun ya sudah bisa mengerti. Tapi itulah seperti itu kondisinya, bahwa di market memang terjadi banyak opini. Tapi ya selama kita menyampaikan informasi ini benar, informasi tidak dibuat-buat, informasi apa adanya, saya kira semua akan baik-baik saja. Market itu sudah terbentuk dan kita semuanya sebagai member, sebagai bagian dari perusahaan ini, kita bisa menerima dengan sebaik-baiknya. Jadi teman-teman, ayo kita dukung manajemen untuk segera menyelesaikan segala negosiasi yang mereka lakukan, dan kita doakan dukungan kita itu tidak hanya berupa omongan seperti ini, tidak hanya berupa komen-komen, tapi juga berupa doa, teman-teman. Doa kepada Tuhan, karena semua yang terjadi di muka bumi ini tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Dan sekali lagi, barangkali teman-teman yang baru sekali ini menyaksikan video saya, silahkan subscribe, mungkin like, atau sekalian di-share, bolehlah. Mudah-mudahan video saya bermanfaat dan saya akan terus mengawal VTube ini. Meskipun sudah on, saya juga nanti insya Allah akan selalu mengawal, karena saya melihat ada kebaikan di dalamnya. Demikian teman-teman, dan mudah-mudahan bermanfaat. Selamat malam, tetap semangat, dan salam sukses.